Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas harga penawaran? Elastisitas harga penawaran adalah mengukur jumlah penawaran barang ketika terjadi perubahan harga. Penawaran barang terbagi menjadi dua, elastis dan inelastis. Penawaran barang elastis jika jumlah penawaran berubah cukup besar terhadap perubahan harga. Sedangkan penawaran inelastis adalah jika jumlah penawaran berubah tidak terlalu besar terhadap perubahan harga. Elastisitas harga penawaran bergantung pada fleksibilitas penjual untuk mengubah jumlah barang yang diproduksinya. Contohnya, tanah di pesisir pantai memiliki penawaran yang inelastis karena hampir tidak mungkin untuk memproduksinya lagi. Sebaliknya, barang buatan pabrik seperti buku memiliki penawaran yang elastis karena perusahaan yang memproduksi dapat beroperasi lebih lama sebagai reaksi dari kenaikan harga. Selanjutnya, faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama, kemampuan penjual atau produsen mengubah jumlah produksi. Nah, hal ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Poin kedua, jangka waktu analisis. Pengaruh waktu analisis terhadap elastisitas penawaran dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, jangka waktu yang sangat singkat. Pada waktu yang sangat singkat, penjual atau produsen tidak dapat menambah penawarannya, sehingga penawaran menjadi tidak elastis. Yang kedua, jangka pendek. Kapasitas produksi tidak dapat ditambah dalam jangka pendek. Namun, perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia dengan memanfaatkan faktor produksi yang ada. Hasil penawaran dapat dinaikkan dengan persentase yang relatif kecil sehingga penawaran tidak elastis. Yang ketiga, jangka panjang. Produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang sehingga penawaran lebih bersifat elastis. Selanjutnya, stok persediaan. Semakin besar persediaan, semakin besar elastis persediaan ini karena produsen dapat memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Poin yang keempat, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mobilitas mesin dan tenaga kerja, mudah untuk produsen memenuhi perubahan permintaan yang terjadi, sehingga semakin elastis penawaran tersebut. Menghitung elastisitas penawaran. Rumus elastisitas harga penawaran dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Elastisitas harga penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga atau dengan menggunakan metode titik tengah. Contoh soal, kenaikan harga susu dari $2,85 ke $3,15 per liter meningkat. Jumlah produksi susu yang dihasilkan oleh tempat perah susu dari 9.000 ke 11.000 liter per bulan. Dengan memakai metode titik tengah, kita dapat menghitung persentase perubahan harga sebagai berikut. Persentase perubahan harga sama dengan 3,15 dikurang 2,85 dibagi 3,00 dikali 100. Kemudian menghitung persentase perubahan jumlah penawaran. Persentase perubahan jumlah penawaran sama dengan 11.000 dikurang 9.000, kemudian dibagi 10.000 dikali 11.000, hasilnya 20%. Elastisitas penawarannya adalah 20% dibagi 10%, hasilnya 2,0. Selanjutnya, macam-macam kurva penawaran. Kurva yang pertama, penawaran inelastis sempurna, yaitu elastisitas sama dengan 0. Seperti kita lihat dalam grafik di PPT, bahwa kenaikan dalam harga menyebabkan jumlah penawaran tidak berubah. Artinya, harga yang naik dari 4 menjadi 5 menyebabkan penawaran tetap yaitu 100 dari awal hingga akhir. Kurva yang kedua, penawaran inelastis, yaitu elastisitas kurang dari 1. Seperti yang kita lihat juga dalam PPT, perubahan dalam harga yang relatif kecil menyebabkan perubahan jumlah penawaran yang lebih kecil. Seperti kita lihat, harganya dari 4 menjadi $5 menyebabkan jumlahnya berubah dari 100 menjadi 110. Artinya, kenaikan 22% dalam harga dan menyebabkan kenaikan 10% dalam jumlah penawaran. Selanjutnya, kurva yang ketiga, penawaran elastis unit, yaitu elastisitas sama dengan 1. Seperti yang ada pada gambar,
Perubahan dalam harga menyebabkan perubahan yang sama dalam jumlah penawaran. Jika di kurva sebelumnya, perubahannya lebih kecil, perubahan harga dari 4 ke 5, harganya dari 100 menjadi 110. Sedangkan poin C kali ini, perubahan harga itu sebanding dengan perubahan jumlah penawarannya. Artinya, kenaikan 22% dalam harga menyebabkan kenaikan 22% dalam jumlah penawaran. Kurva penawaran yang keempat, penawaran elastis, yaitu elastisitas lebih besar dari 1. Artinya, kenaikan 22% dalam harga menyebabkan kenaikan 67% dalam jumlah penawaran. Yang kelima, penawaran elastisitas tanda atau elastisitas sempurna. Penawaran elastisitas sempurna yaitu elastis yang sama dengan tak terhingga. Artinya, jika harga di atas $4, maka jumlah penawaran tak terhingga. Namun, jika harga sama dengan $4, produsen akan menawarkan barang dengan jumlah berapapun. Dan, jika harga barang di bawah $4, maka jumlah penawarannya tidak ada atau dianggap besarnya sama dengan 0. Demikian pemaparan materi elastisitas penawaran. Sekian dan terima kasih.